beban hidup masa depan, cemas gelisah dan kekhawatiran, percuma merisaukan yang belum pasti. Serahkan ke tangan kasih ilahi. Itu baca Quran. Lalu ada tidak, terimalah beban hidup masa kini dengan iman dan kasih dalam hati. Jadikan kurban persembahan diri, melimpah berkat dan kasih ilahi. Gampang kan? Latihan dulu ya. Latihan full ini. Nah, yang terjadi di masa lalu itu apa? Kekecewaan, toh? Kekecewaan benar. Dan noda yang suram, toh kami kesalahan, kami dosa. Ya. Singkirkan beban hidup masa silam, kekecewaan dan noda yang suram, percuma meratapi yang masih. Serahkan ke tangan kasih ilahi. Sekarang masa depannya, singkirkan beban hidup masa depan, cemas gelisah dan kekhawatiran, percuma merisaukan yang belum pasti. Serahkan ke tangan kasih ilahi. Apa ya? Lalu untuk sekarang, terimalah beban hidup masa ini dengan iman dan kasih dalam hati. Jadikan kurban persembahan diri, melimpah berkat dan kasih ilahi. Nah, ya. Nah, intinya dari lagu itu apa? Mau mengatakan, menyadarkan kepada kita semua bahwa hidup itu ada masa Depan. silam, ada masa lalu, lalu ada masa depan, lalu ada masa Kini. lalu yang nyata itu kapan? Masa kini. Sekarang. Ya. Masa lalu sudah menjadi apa? Kenangan. Menjadi kenangan. Ya, kita tidak bisa kembali ke sana. 2 jam lalu itu sudah jadi masa lalu. Ya, apalagi yang sudah 1 hari, seminggu, ya, setahun, 10 tahun sudah masa lalu. Kita tidak bisa kembali ke sana. Ya, ada apa namanya, kekecewaan, ada noda yang suram, ada dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, sudah percuma meratapi. Yang 12 itu percuma. Dan paling ya akhirnya kita bisa belajar dari masa lalu. Nah, kemudian untuk masa depan itu belum pasti juga. Nanti 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, seminggu, setahun yang akan datang itu belum pasti. Nah, yang pasti itu yang nyata adalah saat ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, seringkali kita tidak hidup pada saat ini. Seringkali kita tidak hidup sekarang ini, tidak hidup hari ini. Nah, kita seringkali apa? Hidup di masa depan. Dan hidup di seminggu yang akan datang, hidup di sebulan yang akan datang, setahun yang akan datang. Ya, padahal yang nyata, yang konkret hidup kita adalah saat ini. Contohnya, mungkin Bapak Ibu sekarang duduk di sini, tetapi pikirannya sedang tidak di sini. Ya, mungkin lagi pikir-pikir rumah atau jalan-jalan, itu
Dan yang banyak kita di sini. Nah, tadi Tuhan Yesus menegaskan kepada kita semuanya, datanglah kepadaku kamu semua yang lebih lesu dan berbeban berat. Jadi hidup kita itu bisa jadi lebih lesu beban berat karena apa? Ya karena tadi semua kita bawa sekarang ini. Masa lalu yang kita bawa sekarang ini, masa depan juga kita bawa sekarang ini. Sehingga apa hidup kita itu menjadi lebih lesu, menjadi beban berat. Dan kalau hidup kita itu menjadi berat sebetulnya itu kesalahan kita. Karena Yesus tadi mengatakan bahwa maka hati akan mendapat ketenangan sebab kita aku yang kupasang dan ringan lakukan. Maka kalau kita menjalani hidup itu berat, jangan-jangan kita salah dalam menjalani hidup. Kesalahan kita di mana ya? Kesalahan kita itu tadi masa lalu yang dibawa dengan saiki, masa depan sebelum cepat sebelum pasti yang dibawa sekarang ini. Sementara yang konkret itu saat ini. Dan saat ini hari ini mempunyai kesusahannya sendiri kata firman Tuhan. Nah, maka hidup kita menjadi apa lagi yang sudah berubah. Karena semuanya dibawa sekarang ini. Nah, lalu bagaimana ngomongnya? Kita belajar dari sabda Tuhan itu sebetulnya menegaskan supaya kita itu hidup sekarang ini, hidup hari ini. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dalam Injil Matius ketika Tuhan Yesus itu menjelaskan tentang kekhawatiran. Kita itu hidup itu kan sering kali dipenuhi dengan kekhawatiran. Bapak Ibu khawatir tidak? Ya, khawatir. Mulai kapan khawatir? Dari dulu. Sekarang masih. Jadi akan datang. Masih, Pak. Iya. Ya, sekarang selalu dan semakin segala masih. Khawatir. Dan Suka. Ketika Tuhan Yesus itu menjelaskan tentang kekhawatiran dalam Injil Matius kekhawatiran. Ini yang menjadi moto hidup saya soalnya. Dan dikatakan bagian terakhir bab 34 bab 6 ayat 34. Karena itu janganlah kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau saudara, kesusahan sehari cukup untuk Sehari. Besok ada apa? Sesok tidak lagi sesok berakhir. Itu, Kak. Boleh orang berani, boleh orang susah. Maka kekhawatiran yang besok mungkin yang 5 tahun, 10 tahun sudah di bawah sekarang. Biasanya salah satu orang hidup menjadi berbeban berat. Biasanya hidup itu ya karena Tuhan sadar mengatakan begini. Karena hari Yesus mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Hingga itu setelah sakit kesusahan sekarang aja. Yesus sudah sakit sesuk. Kalau mulai 5 tahun, 10 tahun. Saya sering bercerita ini sering kali saya ceritakan ada seorang ibu yang dengan malam itu telepon seorang Romo, mohon maaf tengah malam, saudaraku, itu ada apa Bu? Romo, saya punya perempuan satu dan satu-satunya yang anak saya. Dan saya takut, saya khawatir nanti kalau anak saya ini mendapatkan jodoh laki-laki berdandan. Bu, anak itu sekarang di mana? Ini baru tidur di samping saya. Usianya berapa Bu? 5 tahun. Anaknya umur 5 tahun, khawatir mempunyai Sebelah laki-laki yang tidak ada kesusahan yang mungkin masih 10 tahun, 18 tahun, 20 tahun itu mesti terus. Dan itu saya kira jadi dalam hidup ini.
Dan itu juga bisa menjadi tanda bahwa kita itu kurang beriman, tidak percaya kepada Tuhan. Itu bisa menjadi tanda kalau kita kurang percaya kepada Tuhan. Karena sabda Tuhan itu kan menegaskan, jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik, apalagi kamu yang Surga. kita itu orang baik atau orang jahat? Baik. Baik. Kira gitu so. Ya sekarang kita orang jahat. Tapi sekali kita kurang berdosa, kita kurang jahat juga tahu yang memberikan yang baik kepada anak-anak. Bahwa itu kan pasti mengusahakan yang baik, memberikan yang baik. Jika kamu yang jahat saja, jika kamu yang berdosa saja, kamu memberikan yang baik, apalagi kamu yang baik, itu harus diimani. Sehingga dalam hidup kita itu tidak perlu dengan kekhawatiran, tidak perlu dengan ketakutan. Kalau kita khawatir dari dulu, sekarang yang akan datang itu yang sekarang masih hidup. Kalau yang mau bos mau nanti boleh nanti ini mau iso ada saja. Itu kan membuktikan bahwa Allah Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu sudah sebagian dikasih Tuhan. Maka memang masa lalu, masa yang akan datang, kalau kita tidak hati-hati menjadi benar-benar dalam kehidupan kita, kita bisa terbelenggu kepada hidup. Kita menjadi lebih lesu, menjadi beban berat dalam hidup kita. Nah, kita belajar dari sabda Tuhan supaya apa? Mari saat-saat kita mengalami lesu beban berat dalam hidup kita datang kepada Tuhan Yesus. Mari yang lesu beban berat datang kepada Aku akan memberikan kelegaan kepada dan Bapak Ibu dengan persekutuan doa kehadiran ini sungguh pribadi-pribadi yang hebat yang luar biasa datang kepada Tuhan Yesus menyerahkan diri pada kerahiman Tuhan. Dan ini harus terus kita tekun di dalam Tuhan. Yang kedua, kita belajar percaya kepada Tuhan. Kalau kita belajar percaya pada Tuhan berarti apa? Ya kita menjalani hidup sekarang ini. Masa lalu ya kita belajar dari masa lalu, tapi kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kita mungkin kalau itu resok dari kita belajar, kita bertobat atas kesalahan-kesalahan kita. Untuk masa depan yang kita rencanakan dengan baik, tetapi rencana itu tidak dapat terjadi tanpa memaksakan diri sekarang. Dan kita belajar percaya bahwa Tuhan yang kita imani itu Tuhan yang selalu menyertai kita. Saya selalu mengatakan hal ini. Tuhan Yesus itu kan Immanuel. Artinya apa Immanuel? Dan beserta kita. Allah yang beserta kita. Itu diimani. Lalu ditegaskan juga dalam setiap kali perayaan Ekaristi. Dalam Ekaristi Tuhan bersama. Kemudian dalam pembukaan Injil Tuhan bersama dan bersama Rohmu. Terus dalam pembukaan privasi Tuhan bersama dan bersama Rohmu. Lalu di akhir kita berdoa Tuhan bersama dan bersama Rohmu. Dan itu mau mengatakan Tuhan itu bersamamu, 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 bersama kita semua. Jadi Tuhan tidak ada meninggalkan kita, kita belajar percaya supaya hidup kita lebih baik. Singkirkan beban hidup masa silam, kekecewaan dan noda yang seram, percuma meratapi yang kasih, serahkan ke tangan kasih Ilahi, singkirkan beban
beban hidup masa depan, cemas gelisah dan kekhawatiran, percuma merisaukan yang belum pasti. Serahkan ke tangan kasih ilahi. Terimalah beban hidup masa ini dengan iman dan kasih dalam hati. Terima jadikan kurban persembahan diri, melimpah berkat dan kasih ilahi. Baiklah, belajar percaya Tuhan,